Shalom, perkenalkan nama saya Rani Farida Naat, NIM 105-2023-0022, kelas PPA semester 5, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama makalah, yang kedua skripsi, yang ketiga tesis, yang keempat disertasi, yang kelima artikel ilmiah, yang keenam artikel ilmiah populer, yang ketujuh resensi, dan yang kedelapan esai. Yang pertama makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang berisi pembahasan suatu masalah tertentu berdasarkan kajian teori dan data yang diperoleh dari sumber terpercaya. Biasanya, makalah disusun oleh pelajar atau mahasiswa sebagai bagian dari tugas akademik. Penulis makalah harus menggunakan bahasa yang formal, sistematis, dan logis agar isi pembaca mudah dipahami. Makalah sering menjadi langkah awal sebelum menulis karya ilmiah yang lebih kompleks seperti skripsi atau tesis. Tujuan makalah. Makalah adalah untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah, menulis secara runtuh, dan mengasah keterampilan dalam menganalisis suatu permasalahan. Selain itu, makalah bertujuan agar mahasiswa terbiasa mengumpulkan dan mengelola data berdasarkan pendekatan ilmiah. Manfaat makalah. Manfaat makalah yang sangat banyak, antara lain memperluas pengetahuan, melatih kemampuan menulis akademik, serta menjadi bahan referensi bagi pembaca yang ingin memahami topik tertentu secara mendalam. Yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat utama bagi mahasiswa strata 1 atau S1 untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi berisi hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dengan bimbingan dosen dan pembimbing, serta memuat analisis terhadap suatu masalah yang sesuai dengan bidang studinya. Penulisan skripsi dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan mengikuti kaidah metodologi penelitian. Tujuan utama penulisan skripsi. Tujuan utama penulisan skripsi adalah untuk membuktikan kemampuan mahasiswa dalam memahami teori dan menerapkannya untuk memecahkan masalah nyata melalui penelitian. Selain itu, skripsi juga menunjukkan kemandirian berpikir dan kemampuan analisis mahasiswa. Manfaat skripsi. Manfaat skripsi tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi dunia akademik. Mahasiswa memperoleh pengalaman riset, melatih ketekunan, serta menghasilkan karya yang bisa menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Sedangkan bagi kampus, skripsi menjadi saran dokumentasi hasil penelitian mahasiswa. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Berdasarkan skripsi, tesis menuntut kemampuan analisis dan sintesis yang lebih tinggi karena penulis diharapkan mampu menemukan, mengembangkan, atau menguji teori tertentu. Penulis tesis dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang mendalam dan menggunakan metode ilmiah. Tujuan tesis. Tujuan tesis adalah untuk menilai sejauh mana mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama studi
dalam menyelesaikan permasalahan ilmiah yang kompleks. Melalui tesis, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat tesis antara lain memperdalam wawasan akademik, melatih kemampuan penelitian tingkat lanjut, serta menghasilkan karya ilmiah yang bisa digunakan untuk dasar penelitian di jenjangan berikutnya atau S3. Tesis juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan karena memperkaya taksana penelitian di bidang tertentu. Yang keempat, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program doktor atau S3 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi berisi hasil penelitian irasional yang memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dalam disertasi biasanya bersifat mendalam, sistematis, dan inovatif. Tujuan disertasi. Tujuan disertasi adalah untuk membuktikan kemampuan akademik dan penelitian yang tinggi dari seorang kandidat doktor dalam menghasilkan temuan baru atau teori baru di bidangnya. Penulis disertasi diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap dunia ilmiah. Manfaat disertasi. Manfaat disertasi tidak hanya untuk penulis tetapi juga bagi masyarakat luas. Hasil penelitian disertasi dapat digunakan untuk mengembangkan teori, teknologi, atau kebijakan publik. Selain itu, disertasi menjadi sumber inspirasi dan referensi penting bagi penelitian lain. Yang kelima, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil penelitian, kajian pustaka, atau pemikiran ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau prosedur. Artikel ilmiah memiliki struktur tetap seperti abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Bahasa yang digunakan harus jelas, padat, dan ilmiah. Tujuan artikel ilmiah adalah menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat akademik agar dapat diuji, dikritis, dan dikembangkan lebih lanjut. Artikel ilmiah juga menjadi media komunikasi antar penelitian di berbagai bidang. Manfaat artikel ilmiah antara lain membantu perkembangan ilmu pengetahuan, memperkuat reputasi penulis di bidang akademik, dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi peneliti lain maupun mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah. Yang keenam, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer merupakan tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Artikel ini biasanya diterbitkan di surat kabar, majalah, atau media daring. Meskipun bersumber dari data ilmiah, gaya penulisannya tidak kaku dan bersifat komutatif. Tujuan artikel ilmiah populer adalah untuk memperkenalkan hasil penelitian atau isu ilmiah kepada masyarakat luas. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat artikel ilmiah populer sangat besar dalam meningkatkan literasi sains di masyarakat. Artikel ini menjembatani dunia akademik dengan publik serta mendorong minat masyarakat terhadap riset dan inovasi. Yang ketujuh, resensi. Resensi adalah tulisan yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, atau karya seni. Penulisan resensi memberikan gambaran umum tentang isi, karya, kelebihan, kekurangan,
serta memberikan rekomendasi kepada pembaca. Tujuan resensi adalah memberikan penilaian objektif terhadap suatu karya agar pembaca mengetahui kualitas dan isi karya tersebut. Resensi juga membantu masyarakat menemukan apakah karya tersebut layak untuk dibaca atau ditonton. Manfaat resensi adalah melatih kemampuan berpikir kritis dan menulis opini dengan baik. Selain itu, resensi mampu menulis karya asli, mendapatkan masukan, serta membantu pembaca memahami isi karya tanpa harus membaca secara keseluruhan. Yang kedelapan, esai. Esai merupakan tulisan yang berisi pendapat atau refleksi pribadi penulis terhadap suatu topik, namun tetap disertai data atau argumen yang logis. Esai bersifat bebas tetapi memiliki struktur yang jelas dan logika berpikir yang runtuh. Biasanya, esai digunakan untuk mengungkapkan opini terhadap isu sosial, budaya, atau pendidikan. Tujuan penulisan esai adalah menyampaikan pandangan pribadi dengan gaya yang meyakinkan dan argumentatif. Melalui esai, penulis dapat menyampaikan ide secara ilmiah. Manfaat esai adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, dan menulis secara sistematis. Bagi pembaca, esai memberikan sudut pandang baru dan dapat menjadi bahan refleksi terhadap isu yang dibahas. Kesimpulan, berbagai jenis karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah populer, resensi, dan esai memiliki tujuan, manfaat, serta tingkat kompleksitas yang berbeda. Makalah melatih dasar-dasar penulisan ilmiah, skripsi dan tesis membuktikan kemampuan mahasiswa dalam meneliti dan menganalisis masalah. Disertasi memberikan kontribusi irasional bagi ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah menyebarluaskan hasil penelitian. Artikel ilmiah populer memperkenalkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum. Resensi memberikan penilaian terhadap suatu karya, dan esai menyampaikan opini pribadi secara argumentatif. Semua jenis-jenis karya tulis ilmiah berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan literasi, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis dan menulis.